Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang kaidah penulisan karya ilmiah di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, nanti kalian bisa memahami pengertian karya ilmiah itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, bentuknya, manfaatnya, dan karakteristik dari karya ilmiah itu seperti apa, serta format penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Jadi pembahasan kita semakin hari akan semakin mengerucut gitu ya. Untuk nantinya kalian siap membuat proposal PA. Jadi mulai dari awal mengetahui dulu ragam bahasa dan lain sebagainya, cara penulisan yang benar, kemudian ini mengerucut ke penulisan karya ilmiah dan nantinya akan sampai ke bagaimana penulisan PA yang benar. Oke, ini adalah pokok bahasan hari ini yaitu tentang bagaimana pengertian karya ilmiah, ciri karya ilmiah, bentuk karya tulis ilmiah, manfaat karya tulis ilmiah, karakteristik karya tulis ilmiah, dan format karya tulis ilmiah. Ini dari pengertian dulu. Jadi karya ilmiah itu adalah kerangka ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ini dari narasumbernya Broto Wijoyo. Saya kutip dari materi Prof. Udin, seperti itu. Dan pengertian yang kedua adalah hasil konstruksi pemikiran yang dituangkan serta dirumuskan serta eksplisit dalam bentuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan jujur. Jadi, karya tulis ilmiah ini adalah hasil pemikiran, hasil eksperimen yang kemudian dituliskan dalam bentuk sebuah karya seperti itu. Jadi harus ada eksperimennya dulu, harus berisi fakta-fakta, dan ada metode penulisan yang runtut seperti itu. Nah, ciri karya ilmiah ini yang pertama menyajikan fakta uh, tentang bisa alam, teknologi, sosial, seni budaya dan lain sebagainya. Kemudian bersifat orisinil, menggunakan metode ilmiah, kemudian akan teruji melalui verifikasi. Jadi ada eksperimen, ada pengujiannya seperti itu dan menghasilkan temuan, bisa temuan, model, terminologi atau koreksi baru dari sebuah teori. Bermanfaat bagi kesejahteraan dan peradaban manusia. Cirinya karya ilmiah itu seperti itu. Bentuk karya tulis ilmiah, jadi ada karya ilmiah itu seperti itu tadi. Nah, kemudian ini adalah bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu bisa makalah ilmiah, ada laporan penelitian, ada skripsi, ada tesis, ada buku teks, modul diktat, ada kertas kerja, ada laporan kerja. Manfaatnya karya tulis ilmiah yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi yang namanya membuat karya tulis itu kan pasti baca juga referensi. Jadi itu mengembangkan keterampilan kita untuk membaca referensi literatur seperti itu. Jadi manfaatnya nggak hanya kita udah bisa menulis tapi juga keterampilan membaca karena kita juga merefer beberapa penelitian yang lain, kita baca-baca penelitian sebelumnya seperti itu. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenal dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasi fakta dan data, memperoleh kepuasan intelektual, tentunya, oh saya punya loh karya tulis ini loh buktinya, kayak gitu. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Itu manfaat kalau kita membuat karya tulis. Nah, bekal sikap membuat karya tulis ilmiah itu kita harus punya bekal dulu. Sikapnya seperti apa? Pertama harus punya sikap ingin tahu. Kalau nggak punya sikap ingin tahu ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kalian harus punya ingin tahu dulu. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Kok bisa sih misalkan penyakit jantung itu kok bisa dideteksi melalui pembuluh darah itu kira-kira seperti apa sih? Atau kok bisa sih sel kanker ini diklasifikasikan gimana sih? Jadi harus punya yang ingin tahu. Terus punya sifat sikap yang kritis, cari informasi. Kok bisa seperti ini? Coba cari infonya seperti apa. Terus bersikap terbuka. Jadi kita harus terbuka dalam menulis karya ilmiah. Kita nggak boleh menurut penelitian menurut pemahaman saya itu seperti ini ya harus seperti ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bersifat terbuka, menerima pendapat orang lain, bersifat objektif, menyatakan apa adanya. Jadi jangan dibuat-buat. Datanya yang ada seperti itu diolah ya harus jadinya seperti apa ya itu yang disampaikan. Jangan datanya dimanipulasi. Akhirnya akhirnya jadinya lebih bagus. Nah, nggak boleh seperti itu dia objektif. Terus harus punya sikap menghargai orang lain. Jadi kalau misalkan mengutip karangan orang lain ya kita referensikan kayak tadi uh, ada kutipannya asalnya dari mana gitu ya. Terus sikap berani mempertahankan hasil penelitian. Apa yang sudah kalian lakukan itu ya harus berani dipertahankan kok. Tapi tetap
jangan ngotot. Kalau misalkan ada masukan juga tetap diterima. Tapi harus yakin dengan apa yang sudah dilakukan. Intinya seperti itu. Kemudian bersikap futuristik, jadi harus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada jauh lebih baik lagi. Jadi misalkan sudah ada melakukan klasifikasi menggunakan CNN gitu ya. Nah, ya jangan diulang lagi gitu. Mungkin studi kasusnya berbeda atau algoritmanya yang berbeda. Nah, jadi harus berkembang terus. Gitu. Nah, karakteristik karya tulis ilmiah, karakteristiknya biasanya mengacu pada teori. Jadi, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikirnya. Kemudian berdasarkan fakta, setiap informasi itu selalu apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan hasil eksperimen, tidak dibuat-buat gitu. Harus logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri. Awalnya dari mana? Kok bisa hasil klasifikasinya seperti ini tuh dapatnya dari mana? Yang mana fitur-fiturnya? Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian objektif. Dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa berdasarkan hasil pengolahan data, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah sistematis, jadi baik penulisan maupun penyajian atau pembahasan itu harus terstruktur berurutan. Kemudian harus valid. Bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah syah benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Jadi intinya nggak boleh dibuat-buat gitu. Jelas, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejelas-jelasnya, sejelas-jelasnya, dijelaskan detail. Dapat A dari mana, dapat B dari mana, dapat poin. Kayak gitu. Tiap poin harus dijelaskan secara detail. Misalkan menggunakan dataset gitu ya, datasetnya asalnya dari mana, jumlahnya berapa, terus bagian-bagian dataset yang digunakan yang mana, nah itu harus dijelaskan sedetail mungkin seperti itu. Kemudian ada karakteristik seksama, baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian, tidak mengandung kesalahan eh, walaupun sekecil apapun. Harapannya seperti itu. Jadi harus sesuai dituliskan seperti itu ya. Tapi yang namanya manusia yang ada yang sempurna ya. Tapi maksudnya bukan sengaja menutupi kesalahan seperti itu ya, atau melakukan kesalahan. Jadi harus tetap dijelaskan secara sistematis, terus harus valid gitu. Terus harus tuntas. Jadi pembahasan dalam karya ilmiah itu harus sampai konklusi, sampai kesimpulan. Nah, untuk sampai seperti itu, jadi harus ada batasan masalahnya. Misalkan, kalian ingin membuat sistem informasi rumah sakit gitu kan ya. Lah, itu kan kalau skup seperti itu kan sebenarnya skup yang besar sekali untuk dikerjakan oleh satu orang. Yang nggak akan selesai nanti karya ilmiahnya, tugas akhirnya nggak akan selesai. Maka kita bisa membatasinya. Misalkan, saya ingin membuat sistem informasi bagian stok 6 obat misalkan. Jadi hanya mengurusi bagian keluar masuknya obat dan distribusi obat misalkan seperti itu. Nah, ada pembatasan seperti itu yang harapannya apa, ada pembatasan. Harapannya nanti karya tulis yang kalian buat itu akan tuntas. Mulai dari awal kalian melakukan inisiasi, perancangan, implementasi, uji coba, sampai pada uji coba itu bisa selesai dalam satu kurun waktu itu. Kurun waktunya berapa ya sesuai dengan ketentuannya. Kalau misalkan tugas akhir 6 bulan ya berarti selama 6 bulan itu karya ilmiah kalian itu bisa selesai gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan harus bahasa baku. Jadi eh, kenapa? Karena agar mudah dipahami juga kalau bahasa yang nggak baku, kalian campur adukan itu, nanti orang pembacanya akan bingung. Misalkan kita kan bahasa Indonesia dan kita menggunakan bahasa yang baku, harapannya nanti orang lain membaca bisa memahaminya. Kalau kalian campur dengan bahasa-bahasa lain, bahasa daerah mana, mana-mana, nanti akan menyulitkan. Nah, gitu. Terus kemudian perusahaan sesuai dengan aturan standar. Ada standar nasional dan standar internasional dan setiap institusi pun kan juga punya kebijakan terkait penulisan tugas akhirnya lah misalnya penulisan tugas akhir, penulisan laporan kerja praktik itu kan setiap institusi sudah punya aturannya masing-masing. Nah itu harus kalian sesuaikan seperti itu. Nah, misal kalian ingin mempublikasikan dalam bentuk jurnal, nah setiap publisher, setiap pengelola jurnal itu juga punya eh, template-nya sendiri-sendiri, punya standarnya masing-masing dan itu yang em, perlu kita sesuaikan seperti itu. Nah, biasanya
Format karya tulis ilmiah itu ada terdiri dari apa saja sih? Normalnya seperti ini, ada judul, ada nama dan institusi penulisnya, ada abstraknya. Penting ya abstraknya apa ya? Untuk pembaca itu tahu uh, secara umum apa sih yang dikerjakan hasilnya seperti apa. Ketika biasanya abstrak ini sangat penting juga untuk bisa mendorong pembaca ingin tahu lebih banyak. Kalau abstraknya ditulis secara menarik, nanti orang akan tertarik. Oh ini gimana sih kok bisa hasilnya seperti ini? Saya pengen tahu detailnya, saya mau lihat metodenya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi abstrak ini penting. Terus ada pendahuluan, ada metode dan materi. Biasanya ada analisis dan pembahasan, ada kesimpulan, ada mungkin biasanya ada ucapan terima kasih, ada daftar referensi, kemudian biasanya juga ada lampiran gitu. Segala sesuatu yang terkait dengan penelitian kalian yang mungkin tidak bisa dituliskan langsung dalam bab-bab bagian atas itu bisa diletakkan di lampiran karena itu akan membantu pembaca lebih memahami. Misalkan ada contoh-contoh dataset nggak bisa diletakkan di bagian metode. Berarti mungkin bisa diletakkan di lampiran. Nanti penulis, pembaca bisa membaca dari contoh yang ada di lampiran-lampiran seperti itu. Oke, itu sekilas tentang karya tulis ilmiah, bagaimana karakteristiknya, terus kemudian tadi formatnya juga terakhir sudah kita pelajari, dan ini referensi dari materi Bapak Profesor Dr. Udin Harun dan Dr. Ali Ridho Barakbah. Um, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Nanti langsung kita coba bahas contoh-contohnya itu seperti apa sih, contoh-contoh karya tulis ilmiah itu. Baik, kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, nanti bisa juga langsung bertanya pada saya. Terima kasih semuanya partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.